Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selalu semangat dalam belajar. Hari ini kita melanjutkan materi tentang bilangan. Kita akan lanjutkan dengan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Dalam penjumlahan berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya 4 tambah 8 itu akan sama dengan 8 tambah 4. Sedangkan pada perkalian pun sama, A kali B akan sama dengan hasilnya B kali A. 4 kali 8 itu sama dengan 8 kali 4. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada penjumlahan, A ditambah dalam kurung B tambah C, itu diubah menjadi dalam kurungnya A tambah B tambah C. Hasilnya akan sama. 4 tambah dalam kurung 5 tambah 6 sama dengan 4 tambah 5 dalam kurung ditambah 6, hasilnya 15. Pada perkalian, A kali dalam kurung B kali C akan sama dengan dalam kurung A kali B kali C. 4 kali dalam kurung 5 kali 6 akan sama dengan 4 kali 5 dalam kurung kali 6. Hasilnya sama, 120. Yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Pada operasi perkalian terhadap penjumlahan, A kali dalam kurung B tambah C itu disebar menjadi A kali B ditambah A kali C. 2 kali 3 tambah 4, hasilnya menjadi 2 kali 3 ditambah 2 kali 4, sama dengan 6 ditambah 8, sama dengan 14. Pada operasi perkalian terhadap pengurangan juga sama berlaku. A kali dalam kurung B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. 5 kali dalam kurung 7 kurang 6 itu sama dengan 5 kali 7 dikurang 5 kali 6. 35 dikurang 30 sama dengan 5. Yang keempat, bilangan pecahan. Bilangan pecahan, bilangan yang ditulis dalam bentuk A per B, di mana A dan B bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. A disebut pembilang, B disebut penyebut. Yang kedua, jenis-jenis bilangan pecahan. Pecahan biasa. Pecahan biasa dalam bentuk A per B, di mana biasanya penyebutnya lebih besar dari pembilangnya. Contohnya 5 per 6. 5 pembilang, 6 penyebut. Contoh yang kedua, 2 per 8. 2 pembilang dan 8 penyebut. Jenis yang berikutnya pecahan campuran, terdiri dari 2 macam bilangan, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya 1 per 4. 1 bilangan bulat, sedangkan 1 per 4 bilangan pecahan. 2, 3 per 4 pun sama, 2 bilangan bulat, sedangkan 3 per 4 bentuk pecahan. Nah, bilangan pecahan campuran ini bisa diubah menjadi pecahan biasa dengan cara bilangan bulat dikalikan penyebut dijumlahkan dengan pembilangnya. Kita lihat contohnya, 2, 3 per 4 menjadi 2 kali 4 tambah 3 dibagi 4. Kan 8 ditambah 3 per 4 hasilnya 11 per 4. Kemudian pecahan desimal. Ini salah satu bentuk pecahan di mana dituliskannya menggunakan koma, dan angka di belakang koma itu menunjukkan apakah per 10, apakah per 100, atau per 1000. Kalau 1 di belakang koma berarti per 10. Contohnya 2 per 10 bisa ditulis menjadi 0,2. Selanjutnya pecahan senilai, artinya pecahan yang nilainya sama walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda. Kita ambil contoh, 2 per 5
Pembilang penyebutnya 2 dan 5. 4/10. Pembilang penyebutnya 4 dan 10. Tapi 4/10 jika disederhanakan akan sama dengan 2/5. Maka 2/5 dan 4/10 disebut dengan pecahan senilai. Kemudian kita akan mengurutkan bilangan pecahan. Dalam mengurutkan ini bisa dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Nah, caranya bagaimana? Jika penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita urutkan. Tapi apabila penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Caranya bisa kita kalikan penyebutnya. Seperti yang tertera pada contoh. 3/4, 2/3, dan 1/2. Diubah menjadi per 12. Maka diperoleh 3/4, 9/12, 2/3 menjadi 8/12, dan 1/2 menjadi 6/12. Kemudian diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Bagaimana jika bentuk pecahannya berbeda-beda? Misalnya bentuk pecahan, bentuk desimal, dan bentuk persen. Nah, untuk merubahnya, kalian pilih salah satu. Apakah diubah menjadi pecahan seluruhnya, apakah menjadi desimal seluruhnya, atau menjadi persen seluruhnya. Nah, Bapak di sini mengambil contoh dengan merubah ke bentuk desimal. Maka urutannya menjadi 0,40, 0,50, dan 0,75. Selanjutnya kita akan membandingkan bilangan pecahan. Artinya, seperti besar dengan kecil, kurang dengan lebih. Kita ambil contoh, antara bilangan 3/4 dengan 2/3, mana yang lebih besar? Caranya pun sama. Apakah penyebutnya disamakan? Apakah diubah menjadi persen? Apakah diubah menjadi bentuk desimal? Di sini Bapak menggunakan contoh dijadikan penyebutnya sama. 3/4 menjadi 9/12 dan 2/3 menjadi 8/12. Maka jelas bahwa 3/4 lebih besar daripada 2/3. Kemudian penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Contohnya, dalam penjumlahan pun sama, syaratnya adalah samakan dulu penyebutnya. Nah, dalam contoh ini kebetulan penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung menjumlahkan. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Ini dalam contoh 1/4 ditambah 3/4 hasilnya 4/4. 4/4 itu sama dengan 1. Kemudian dalam perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Untuk mengalikan, kita bisa langsung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka diperoleh dalam contoh 1/2 kali 3/4 menjadi 3/8. Nah, untuk yang B, karena pembagian, maka di sini ada perubahan tanda. Kita lihat tanda bagi diubah menjadi tanda kali dan pembaginya dibalikan. Maka menjadi 1/2 kali 4/3, hasilnya adalah 4/6 disederhanakan menjadi 2/3. Itulah materi kedua bab 1 tentang bilangan. Untuk pertemuan berikutnya akan diisi dengan latihan-latihan. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan, dan menjalankan prokes dengan 5M. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.